Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa bersama-sama beribadah di minggu pagi hari ini. Dan saya dan juga keluarga ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga kita terus bisa dijaga Tuhan, terutama pada masa-masa yang tidak gampang karena pandemi COVID ini. Tuhan menjaga kita secara fisik, secara ekonomi, secara keluarga, dan juga bahkan secara rohani kita terus bisa dijaga dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tentu saja kita percaya bahwa segala sesuatunya bisa kita pahami tentang cara kerja Tuhan, hati Tuhan, bagaimana Tuhan itu menjaga kita dan melindungi kita bisa temukan daripada firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa sehingga kita juga bisa dipersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kita bisa dijaga oleh Engkau. Terima kasih untuk semua penjagaan dan penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya semoga Engkau terus bisa menjaga kami dan kami terus bisa berada dalam kasih dan dalam penyertaan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman Engkau. Kami berdoa supaya firman yang kami pelajari bisa membantu kami semakin dekat dengan Engkau, karena kami makin memahami Engkau dan makin hidup benar di mata Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema gereja di bulan Januari berbicara tentang bagaimana membangun fondasi yang betul-betul tak ada yang lain kecuali fondasi daripada Kristus. Dan tema itu diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apa yang kita bisa pelajari daripada surat Paulus di 1 Korintus pasal ketiga ini? Bagaimana dalam surat ini ada banyak sekali kata-kata atau penggunaan kata-kata yang dia secara konkret itu menggambarkan suatu pernyataan ekspresi atau gambaran tentang jemaat. Membangun jemaat, di sini Paulus mempergunakan konsepsi bangunan dan fondasi. Nah, bagi kita waktu kita mempelajari Alkitab, di dunia ini kan ada namanya dua kutub pemikiran. Satu namanya kutub pemikiran daripada Yunani, dan satu lagi kutub pemikiran daripada Yahudi. Orang Yunani cenderung berpikir secara abstrak, baik, sukacita, kasih, itu adalah konsepsi gambaran yang abstrak. Sementara Yahudi lebih menggambarkan pernyataannya dalam bentuk yang nyata atau konkret. Dan banyak sekali juga bisa kita pelajari dari Alkitab tentang cara berpikir ini. Contoh, ketika Alkitab berbicara tentang rasa aman, berbicara tentang perlindungan, maka yang dipergunakan adalah gunung batu dan kota bentengku. Digambarkan Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng. Ketika berbicara tentang orang yang diberkati Tuhan, maka dipergunakan gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi sungai yang berbuah di musimnya. Itu gambaran bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya. Ada juga mempergunakan ketika ekspresi tentang dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Maka Alkitab atau si pemazmur mempergunakan kata-kata Tuhan adalah gembalaku, gambaran konkretnya. Ada lagi contoh yang menarik. Ada di dalam Alkitab berkata Tuhan itu lambat untuk menjadi marah. Maka dari kalimat dalam Alkitab, dari bahasa Yunaninya, menariknya adalah dikatakan Tuhan itu lambat untuk hidung, slow to nose. Nah, mengapa hidung adalah merupakan gambaran konkret daripada marah? Karena waktu orang marah, kan hidungnya yang kelihatan kembang kempis. Maka orang Yahudi menggambarkan orang marah seperti orang hidung. Marah adalah hidung. Ada lagi contoh misalkan taat. Taat adalah seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Jadi kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal ketiga ini, maka ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang Paulus gunakan, mempergunakan contoh yang konkret
untuk menjelaskan keadaan, keinginan dari Tuhan tentang jemaat itu sendiri. 1 Korintus 3 ayat yang pertama dikatakan begini, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berkata dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia surgawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Waktu Paulus memberikan kualifikasi orang yang kuat secara rohani dan yang tidak secara rohani, dia gambarkan seperti makanan, yang makanan keras dan makanan yang gampang untuk dicerna, susu atau makanan keras. Itu adalah gambaran contoh daripada pernyataan yang konkret tentang keadaan daripada jemaat. Ada lagi dia bicara tentang tumbuhan atau plant. Ya, dikatakan, jadi apakah Paulus pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, ketika berbicara tentang pertumbuhan, Paulus memberikan contoh adalah tumbuhan. Dia gambarkan tentang tumbuhan yang bertumbuh. Ada lagi contoh yang berikut yang dipergunakan dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus ini. Dikatakan ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ketika berbicara tentang ladang Allah, dia mempergunakan kata-kata kawan sekerja tapi untuk ladang Allah. Nah, kalimat ini atau kata ini menggambarkan partnership. Ketika Paulus menggambarkan tentang ladang atau vineyard, dia mempergunakan kata-kata partnership. Ketika berbicara tentang bangunan Allah, dia berbicara tentang hasil. Ya, dan menariknya adalah Paulus tidak mempergunakan kata-kata temple of the Lord. Dia pakai kata-kata God's building, God's vineyard. Dalam terjemahan King James dia bicara God's vineyard atau ladang anggurnya Tuhan. Ayat 10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain meneruskan membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ketika berbicara tentang si pembangun, the builder, Paulus menjelaskan tentang prosesnya. Dia bilang, jadi karena itu orang harus hati-hati memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Nah, saya mau sharing begini yang menarik di sini. Waktu Paulus mempergunakan kata-kata ahli bangunan yang cakap, aku meletakkan dasar sebagai ahli bangunan yang cakap. Kata-kata ahli bangunan, dia pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah arsitek atau arsitekton. Nah, ini menarik menurut saya. Arsitek berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah arki, yang berarti kepala, dan tekton berarti tukang. Jadi arsitekton atau arsitektur, arsitek itu adalah kepala daripada para tukang-tukang. Karena itu kemudian dari sisi pengertiannya, maka ini adalah kepala daripada tukang kayu, tukang bangunan, bahkan tukang kapal. Itu juga adalah merupakan arsitek. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu saudara sekalian? Saya seorang arsitek kapal. Waktu bicara ini saya sangat merasa, wah, saya mengerti maksudnya apa. Pada zaman dahulu, kalau kita atau kamu seorang arsitek, maka pengetahuan kamu bukan cuma bagaimana membangun dan menggambar dan mendesain. Pada zaman dahulu, seorang arsitek, dia harus tahu bagaimana membangun. Dia juga harus tahu bagaimana bangunan menggambarkannya. Dia harus tahu bagaimana perhitungan sivilnya. Dia harus tahu bagaimana proses pembangunannya.
Dia harus mengerti bahkan pertukangannya, bagaimana craftingnya daripada bangunan itu. Dia harus tahu bagaimana mengatur di dalam rumahnya itu atau interiornya. Di zaman modern, kata arsitek menjadi dikonotasikan hanya sebagai tukang gambar atau ahli menggambar, ahli mendesain. Tetapi dalam konteks yang awal daripada pengertian ini di zaman dahulu, jika kamu seorang arsitek, kamu tuh mengerti bukan cuma gambar dan desain. Kamu juga mengerti tentang interior design, mengerti tentang civil engineering, bahkan mengerti juga termasuk ilmu geologi, bagaimana fondasi daripada rumah, bagaimana ilmu metalurgi, bagaimana logam yang dipergunakan sebagai gambaran bangunan daripada kelengkapan daripada seluruh bangunan itu. Itulah arsitek. Dan kenapa ini menarik? Karena Paulus bilang begini, sebagai seorang wise arkitekton, saya meletakkan dasar, yaitu Kristus fondasinya. Dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Inilah yang merupakan tema kita di bulan Januari ini. Mengapa saya mau betul ambil waktu bicara di sini? Hari ini fondasi kita Kristus, tidak ada orang mempertanyakan itu. Kecuali kita punya masalah mengakui Yesus adalah Mesias atau dia adalah Tuhan. Persoalannya bukan soal mengaku Yesus adalah Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana kita membangun di atasnya itu. Karena sebagai seorang arkitekton yang dilihat oleh orang, bentuk bangunannya, keindahan daripada bangunannya, isi daripada rumahnya, itulah menggambarkan bagaimana kita menaruh dasar daripada Kristus itu sendiri. Apa gambaran yang kelihatan bagi jemaat? Maksud saya begini. Kalau hari ini terutama bagi kita para pemimpin, bagi kita yang hari ini menjadi seorang pemimpin, seorang yang melayani Tuhan, bahkan memimpin yang lebih besar lagi. Alkitab bilang kepada kita bahwa kita harus hati-hati meletakkan dasar. Jangan sembarangan meletakkan dasar. Seperti kayak seorang arsitek meletakkannya. Dia tahu apa tujuannya, apa fungsinya. Supaya ketika itu dibangun, kelihatan jelas bangunan ini adalah indah dan cantik dari luar, dalamnya juga bagus, tetapi juga dasar juga kokoh. Karena itu dikatakan kita harus hati-hati meletakkan dasar. Tak boleh ada dasar lain selain daripada Kristus itu sendiri. Hal yang kedua yang saya mau sharing sebelum saya bicara poin saya adalah kata-kata fondasi. Dikata di dalam kata fondasi diambil dari bahasa Yunani yang berarti adalah temelios. Temelios berarti adalah sesuatu yang ditaruh untuk disusun di atasnya. Jadi fondasi yang dimaksudkan adalah Kristus dan bagaimana kita membangun di atasnya supaya kelihatanlah Kristus yang kelihatan daripada bangunan itu. Hari ini kalau kita bicara tentang jemaat, bicara tentang ministry, apa yang orang lihat dari luar? Apakah orang lihat pemimpinnya? Apakah orang lihat denominasi gerejanya? Apakah orang lihat praktek-praktek yang kita anggap seperti sesuatu yang hebat? Kami punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Atau orang bisa bilang ada gambaran yang lebih nyata daripada Kristus di dalamnya itu. So itulah yang menurut saya menjadi bahan renungan kita sepanjang tahun 2021. Bagaimana kita membangun di atas fondasi yang adalah Kristus dan menyusun ke atasnya. Karena itu kemudian setelah panjang lebar lebih daripada 12 menit, judul pelajaran saya adalah Building on That Foundation. Membangun di atas fondasi itu. Membangun di atas Kristus. Dan kalau kita pelajari dalam surat Paulus ini, di ayat yang ke-9, ini yang betul-betul menarik perhatian saya. Karena dikatakan begini, karena kami adalah kawan sekerja. Nah, kawan sekerja dari bahasa Yunani adalah sinergos. Kamu adalah sinergos daripada ladang Allah dan bangunan Allah. Nah, tidak banyak identitas atau penamaan yang Alkitab berikan kepada jemaat. Petrus ada bilang, kamulah
imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kudus. Nah, di sini dikatakan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan sekali lagi kata ladang Allah atau ladang itu dari bahasa aslinya adalah vineyard atau kebun anggur daripada Allah. Dan yang berikut adalah bangunan Allah. Poin saya yang pertama, God's vineyard. Kalau kita ingin membangun fondasi, membangun di atas fondasi Kristus, maka yang pertama adalah kita harus membangun siapa diri kita. Apa identitas Anda dan saya hari ini? Dikatakan kamu adalah God's vineyard atau kebunnya Tuhan, ladang anggurnya Tuhan. Yohanes 15 untuk menggambarkan vineyard itu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kalimat ini bisa macam-macam interpretasi. Kita butuh waktu untuk kita juga bicara supaya kita tidak salah mengerti maksud apa dipotong di dalamnya. Ya, tetapi dikatakan begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dan dirinya sendiri dari diri sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 dipergunakan, atau anggur di kata-kata vineyard atau ladang anggur dipergunakan oleh Yesus menggambarkan tentang pertumbuhan dan berbuah. Nah, menarik adalah kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 3, ada kata-kata aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan kasih pertumbuhan. Nah, sekarang saya mau coba kita bayangkan begini. Tuhan bilang adalah kalau orang tidak tinggal dalam dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Korintus Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan kasih pertumbuhan. Nah, saya boleh ambil kalimat itu berkata, yang penting kan saya menanam, saya menyiram. Pertanyaan adalah bagaimana soal pertumbuhan? Jangan-jangan bukan soal nanam dan siramnya. Bukan soal khotbah-khotbah yang bagusnya. Bukan soal pembimbingan yang bagusnya. Mungkin masalahnya adalah bahwa kita sudah tidak di dalam Tuhan. Sehingga mau orang kasih pupuk yang baik sekalipun, kasih firman yang baik sekalipun, memang sudah sebegitu. Tidak ada lagi pertumbuhan. Saya punya beberapa kesempatan. Tapi hanya satu kesempatan di mana saya itu bisa pergi dan sampai ke perkebunan anggur. Inilah foto-foto perkebunan anggur di daerah Perth, Australia. Saya tertarik karena saya lihat kok makin ada batang itu kok jelek banget dibandingkan pohon biasa. Ini kok seperti kayak sudah mau mati, sudah tua dan sudah mau mati. Nah, untuk memahami ini, saya beli 2 buku tentang perkebunan anggur, hanya untuk mengerti kenapa begini. Di dalam buku itu dikatakan begini, bahwa anggur yang makin tua akan kelihatan jelek seperti begini. Tetapi semakin tua daripada suatu pohon anggur, semakin lebat buah yang dihasilkan dan semakin berkualitas buah yang dihasilkan. Satu pohon anggur yang tua bisa menghasilkan 35 sampai 45 kilogram buah anggur. Setara dengan paling tidak 10 botol anggur. Ukuran normal. Jadi kita bayangkan bahwa ketika berbicara sebenarnya kemampuan anggur yang lebih tua itu lebih bagus kualitasnya, lebih baik buahnya, dan hasil daripada wine-nya lebih berkualitas. Walaupun pada zaman sekarang sudah ada namanya rekayasa genetika, sehingga itu pun bisa direkayasa.
Secara alamiah, anggur itu menggambarkan pertumbuhan. Dan Yesus sengaja mempergunakan cerita daripada kebun anggur ini untuk menggambarkan bagaimana pertumbuhan itu. Dan semakin tua usia pohon anggur itu kalau tidak kena penyakit. 40 tahun, di atas 40 tahun, ada yang 100 tahun. Ada yang bahkan berusia sudah ribuan tahun. Semakin tua pokok pohon anggur itu, semakin bagus kualitas yang dihasilkan. Di ayat selanjutnya, ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, menariknya adalah Tuhan bilang minta apa saja. Dan kalau kita buang kata-kata tinggal dalam aku, hari ini orang bisa bilang, Tuhan saya mau mobil dong, saya mau istri yang cantik dong, saya mau perusahaan saya berkembang dong, saya mau kaya dong. Karena orang itu tidak mengerti ada kata-kata tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat ke-8. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Identitas yang mau dibangun oleh Yesus di atas fondasinya adalah kita adalah vineyard-nya, ladang anggurnya Tuhan. Dan dia berbicara tentang kalau kita berbuat banyak, itu adalah berbuah banyak, itu adalah identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Tuhan kasih kepada kita suatu hal yang menarik waktu kita membangun fondasi di atasnya. Yang pertama adalah kita adalah vineyard-nya, kebun anggurnya. Dan kebun anggur itu membuat kita harus bertumbuh, berbuah banyak. Dan berbuah banyak itu tidak saja dikonotasikan sebagai berbuah manusia. Dalam konteks menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan. Itu adalah hasilnya menurut saya. Berbuah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita itu bertumbuh. Dari orang yang masih belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Jadi orang yang bijaksana atau kurang bijaksana semakin bijaksana. Dari orang tidak sensitif menjadi makin sensitif. Dari orang yang tidak punya perasaan jadi perasa. Bagi orang yang bisa tidak mengerti manusia menjadi makin mengerti manusia. Jadi orang yang banyak karakter tidak benarnya menjadi makin benar, lebih banyak karakternya. Itu adalah buah-buah dan itu bisa kelihatan di dalam hidup kita. Selain tentu saja kita bicara tentang menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi kalau kita mau mengerti ini Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan saya sederhana adalah apakah kita ini benar-benar menggambarkan God's vineyard atau perkebunan anggurnya Tuhan? Atau kita hanya menggambarkan satu hubungan mungkin sudah jadi tumbuhan liar dan tumbuh sembarangan tempat. Mungkin kita bisa menjadi tumbuhan yang pokok anggur tapi sudah tidak lagi dalam Kristus sehingga dikasih firman Tuhan, dikasih siram, dikasih pupuk pun tidak bertumbuh lagi. Atau hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengambil waktu di tahun 2021. Kalau kita memahami kita adalah vineyard-nya, ladang anggurnya Tuhan. Apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita supaya bertumbuh dan berbuah banyak. Hal yang kedua yang Paulus sharing adalah God's building. Dan menariknya adalah Paulus tidak mempergunakan kata-kata bait suci Tuhan. Dia pakai kata-kata bangunannya Tuhan. Rumah atau bangunan rumah. Nah, saya pakai Matius pasal ke-7 ya untuk menggambarkan tentang keadaan ini. Katakan begini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan bangunan rumah di atas batu. Kemudian turunlah banjir dan turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan
di atas batu. Ketika berbicara tentang bangunan rumah, dia pakai kata-kata sama, fondasinya. Tapi kali ini yang Yesus pergunakan secara spesifik adalah orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Itulah fondasi bangunan rumah, dan waktu bangun ke atas kelihatan firman Tuhan daripada bangunan itu. Hari ini kalau kita membangun diri kita, apa yang orang lihat daripada hidup kita? Apakah orang bisa melihat firman Tuhan kah? Atau orang bisa lihat hal yang berbeda dalam hidup kita? Ketika banjir terjadi satu tempat namanya di San Francisco. Ini adalah gedung yang bisa survive. Walaupun ada badai dan banjir pada saat itu. Badai terutama. Rumah yang survive rumah ini. Nah, kenapa rumah ini bisa survive? Orang bilang ya karena dasar dia membangun juga kuat, tetapi bangunan di atasnya juga kokoh. Sehingga ketika datang badai, datang hurricane, rumah tetap kokoh berdiri. Itulah gambaran Tuhan yang Yesus ingin sampaikan bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita yang menjadi murid Tuhan, untuk kita harus tahu bagaimana kita membangun rumah atau membangun di atas bangunan itu. Yang pertama adalah vineyard atau ladang anggurnya Tuhan. Sekarang adalah rumahnya Tuhan, dan cara kita membangunnya adalah dengan cara kita mencintai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap hari. Ini contoh praktis yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga bisa menjadi bagian atau menjadi rema dalam kehidupan kita. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, yang pertama adalah kita harus dengar. Dan kita harus accept dan mendengarkan. Hari ini, seperti khotbah hari ini, saya boleh berbicara. Kalau apa yang saya sampaikan tidak diterima, maka nggak ada gunanya juga kita berbicara. Atau saya berbicara, Bapak Ibu terima, tapi tidak dengar. Artinya adalah mungkin sibuk memikirkan hal-hal yang lain. Sibuk memikirkan keadaan COVID di tempat yang lain. Sibuk memikirkan berita olahraga. Si petinju UFC sudah kembali bertinju. Sibuk memikirkan tentang harga saham. Sibuk memikirkan tentang perusahaan. I don't know. Tetapi kita dengar, tapi kita tidak listen. Kita hear, but kita not listen. Atau mungkin listen tidak no hear. Yang pertama adalah kita harus terima dan kita dengarkan. Yang kedua setelah itu kemudian kita coba untuk mengerti. Nah, terima dan mendengarkan itu juga bisa kita pakai, yaitu waktu kita membaca Alkitab. Di mana waktu kita baca, kita betul-betul terima ini firman Tuhan. Kita betul-betul ngerti dengan cara apa? Kita mempergunakan pertimbangan pikiran kita. Use your logic. Ini maksudnya apa ya? Ini kesini bagaimana? Ini maksudnya apa? Kita coba memahami dengan hati nurani dan pemikiran yang bersih. Setelah itu kemudian kalau kita sudah terima itu, kemudian sekarang kita coba mempergunakan hati kita. Saya bilang namanya kita internalized. Atau bahasa kerennya meditasikan. Meditasi itu bisa dalam bentuk apa? Saya menghafal ulang-ulang ayat itu. Ayat yang menurut saya the punchline-nya. Contoh misalkan, hendaklah kamu itu rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dibandingkan kamu. Ayat ini bicara kepada jenderal. Entah saya pemimpin, bukan pemimpin, dia bicara sama. Pertanyaan saya begini, kalau itu adalah kebenaran firman Tuhan, saya mau jadikan kebenaran dalam hidup saya. Saya baca itu, kalau saya masih bilang bahwa saya lebih baik dari orang ini, maka kalimat itu belum internalize. Kalau saya terima itu berarti saya coba memahami dan mengerti itu, maka sikap saya menjadi berbeda. Apa aja bicara tentang firman Tuhan. Dan saya percaya ini juga bisa kita pergunakan sebagai awal tahun. Apa yang kita ingin berubah, kita bisa pakai itu, mempelajari Alkitab, kita dengar, kita terima, kita mengerti itu, dan kita coba meditasikan, internalize. Hafal bahkan kalimat kata-kata firman Tuhan. Ulang-ulang bicara kepada kita. Ngomong untuk meditasikan sehingga kita makin yakin bahwa ini adalah pesan Tuhan yang spesifik bagi diri saya. Sesuai kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kemudian saya akan mencoba melakukannya.
Saya try to put into practice. Nah, waktu saya mencoba melakukannya, saya tahu tidak gampang. Tergantung karakter kita masing-masing. Ya, itu bisa butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, saya tidak tahu. Ada mungkin lebih cepat, amin, puji Tuhan. Ada butuh waktu lebih panjang. Butuh waktu lebih panjang tidak berarti bahwa kamu kurang lebih baik dibandingkan yang lebih cepat waktunya. Intinya adalah bahwa kita terus setia dan kita mencoba berjuang sekuat tenaga untuk mempraktekkan firman Tuhan itu. Hari ini kamu praktekkan, besok tidak lagi. Mencoba lagi, berjuang lagi. Terus mempraktekkan itu. Practice it over and over again. Ulang, terus. Sampai menjadi your character. Kalau sudah menjadi karakter, kita melakukannya itu dengan sukacita. Joyfully do. So inilah menurut saya, dari gambaran saya, yang saya bisa ambil sesuai dengan firman Tuhan. Maka supaya saya belajar mencintai firman Tuhan, saya harus accept itu adalah firman Tuhan. Ketika dibicarakan, saya mau listen, saya mau dengarkan. Kemudian saya coba mengerti, mempergunakan pemikiran saya yang sehat. Kemudian saya terima itu dan saya coba masukkan ke dalam pemikiran saya, dalam hati saya. Saya bicara ulang-ulang, saya hafal ulang-ulang. Saya bicara ulang-ulang sampai itu menjadi keyakinan saya. Kemudian saya coba praktekkan. Lagi dan lagi sampai itu menjadi keyakinan saya. Kalau itu terjadi, coba kita bayangkan. Fondasinya Kristus, ke atasnya juga Kristus sama. Yang menjadi bahaya adalah di bawahnya Kristus. Di atasnya adalah diri kita. Di atasnya adalah mungkin denominasi gereja. Di atasnya mungkin pendeta yang kita kagumi. Di atasnya mungkin orang-orang hebat yang kita kagumi. Tapi bukan lagi Kristus. Karena kalau fondasi adalah Kristus, ke atasnya juga orang bisa gambarkan Yesus di dalamnya. So hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema gereja berbicara tentang fondasi. Hari ini fondasinya bukan kita membangun fondasi yang baru. Fondasinya sudah ada, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau Yesus adalah fondasinya, maka yang pertama kita adalah ladangnya Tuhan. Supaya kelihatan bahwa fondasi itu bertumbuh, growing. Dan kita adalah bangunannya Tuhan. Supaya kelihatan Kristus yang muncul daripada bangunan itu. Semoga kita terus bertumbuh dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengakhiri tahun 2021, kita bisa menoleh ke belakang, kita lihat Tuhan bekerja dan dasar yang kita bangun dan bangunan yang kita bangun, kebun yang adalah diri kita, bertumbuh menjadi kelihatanlah wajah Yesus itu sendiri. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk semakin dalam dengan firman Engkau. Ajari kami untuk kami bisa belajar menghormati satu sama lain. Ajari kami untuk kami bisa mengasihi firman Engkau. Ajari kami untuk kami bisa mempraktekkan setiap apapun daripada firman Engkau. Karena fondasinya adalah Engkau sendiri. Dan kami adalah ladang Engkau. God's vineyard. Dan kami adalah bangunan Engkau. God's building. Kiranya kebun anggur yang dikelola oleh Bapa di sorga. Dan kami adalah yang dikelola itu. Dan bahkan juga rekan sekerjanya. Kami bisa membangun dengan baik. Menata dengan baik. Seperti juga kami adalah bangunan Engkau. Supaya kami terus bisa memperhatikan bagaimana membangun di atas dasar yang telah diletakkan itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.